Wanita menikah untuk pertama kalinya. Langsung menendang pintu rumah suaminya sampai roboh. Demi menjinakkan suami pemalas dan suka foya-foya. Dia membawa pedang masuk ke bar. Berniat menyeretnya pulang ke rumah. Teman baiknya melihat tatapan tajam si wanita. Langsung sadar kalau ini bukan orang biasa. Mereka mengangkat botol bir menyuruhnya minum bersama. Siapa sangka wanita itu tanpa bicara sepatah kata pun. Langsung mencabut pedang dan menebas. Botol bir terbelah dua dengan rapi. Teman-temannya langsung berlutut ketakutan. Mereka tidak tahu kalau wanita ini adalah pembunuh bayaran top dari luar negeri. Yang dipanggil oleh kakek si pemalas untuk menjinakkannya. Ternyata kakeknya memang ingin mereka menikah. Dan yang paling penting adalah mendidiknya dengan benar. Sebagai gantinya, kakek itu berjanji mengembalikan perusahaan ibunya. Wanita itu bertanya apakah boleh menggunakan kekerasan. Kakek hanya berpesan untuk tidak melukai bagian vital. Demi membuat cucunya mau menikah, kakek pura-pura sakit, memanggilnya pulang, dan memaksanya menikah dengan si wanita. Lalu pura-pura batuk berdarah. Si pemalas akhirnya setuju. Keesokan harinya mereka pergi ke kantor catatan sipil. Begitu melihat wanita itu untuk pertama kalinya, dia langsung terpukau oleh kecantikannya. Saat wanita itu memperkenalkan diri, dia tidak memberikan reaksi apa-apa. Wanita itu mengejeknya bisu. Si pemalas pun marah dan lompat-lompat. Mereka langsung berdebat. Meskipun si pemalas bilang tidak mau menikah, dia tetap ikut mengurus surat nikah. Tapi dia mengajukan 3 syarat. Pertama, tidak boleh mencampuri kehidupan pribadinya. Kedua, harus bercerai 1 tahun kemudian. Ketiga dan yang paling penting, tidak boleh ada kontak fisik sama sekali. Tapi wanita itu tidak setuju. Langsung membuka pintu mobil dan masuk. Si pemalas belum pernah bertemu wanita seberani ini. Langsung mengusirnya turun. Tapi wanita itu juga mengajukan 3 syarat. Pertama, tidak boleh pulang larut malam. Kedua, tidak boleh merokok di depannya. Ketiga dan yang paling penting, tidak boleh ada wanita lain. Kalau tidak dia akan dibuat cacat. Untuk pertama kalinya si pemalas merasa takut. Lalu memasang sabuk pengaman. Dan langsung tancap gas kabur. Begitu sampai rumah, dia langsung mengunci pintu, memerintahkan pembantu menyiapkan 1 ember air dingin. Saat melihat wanita itu, air dingin akan langsung disiram. Tapi belum sempat disiram, wanita itu sudah menendang pintu sampai roboh, dan menimpa si pembantu. Si pemalas melihat kondisi pembantunya yang kacau. Tiba-tiba merasa takut. Wanita itu masuk sambil mendorong koper. Si pemalas langsung lari terbirit-birit. Hingga tengah malam, wanita itu menyuruh pelayan menelepon si pemalas. Tapi tidak ada yang berani. Wanita itu langsung melempar 3 pisau kecil, melewati telinga si pelayan. Beberapa helai rambut si pelayan jatuh ke lantai. Semua orang langsung ketakutan. Segera mengeluarkan ponsel dan menelepon si pemalas. Wanita itu memperingatkan, harus kembali dalam waktu setengah jam. Si pemalas marah besar, berteriak tidak akan pulang malam ini meski mati. Karena itu, wanita itu memilih mencarinya langsung, dengan membawa pedang. Siapa sangka aura kuatnya langsung membuat semua orang diam. Si pemalas gemetaran ketakutan, tapi harga diri tetap dijaga. Dia bilang meski mati hari ini tidak akan pulang. Wanita itu tahu harus membuatnya benar-benar kalah, baru bisa menjinakkannya. Lalu mengajak duel menembak. Aturan mainnya setiap orang menembak 5 kali. Jumlah poin tertinggi yang menang. Tembakan pertama si pemalas langsung 10 poin. Dia sangat bangga. Lalu mengusulkan taruhan lebih besar. Yang kalah harus lari keliling lapangan tanpa busana. Wanita itu langsung setuju. Kemudian menembak 5 kali berturut-turut. Semuanya tepat 10 poin. Tapi semua peluru masuk ke papan si pemalas. Wanita itu bilang dia salah tembak. Berarti dia kalah. Lalu bersiap membuka pakaian. Si pemalas langsung menghentikannya. Dan melepas bajunya untuk menutupi wanita itu. Akhirnya, si pemalas dengan patuh dibawa pulang. Para pelayan sangat terkejut. Ini pertama kalinya melihat tuan muda begitu menurut. Saat tidur, si pemalas menyuruh wanita itu keluar dari kamar. Wanita itu bilang mereka sudah menikah. Harusnya tinggal bersama. Lalu